Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Aura Prodita. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan esai untuk UAS saya untuk mata kuliah API. Lalu kita lanjut ke nomor 1, apa itu API dan boleh dijelaskan dengan bahasa sendiri. Dan berikan contoh API yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan fungsi sederhananya. Oke, menurut bahasa saya sendiri, API adalah aplikasi yang seperti jembatan. Jembatan seperti fungsinya adalah aplikasi penghubung, di mana setiap aplikasi yang kita buat itu terhubung dengan aplikasi lainnya. Contoh di kehidupan sehari-hari adalah seperti aplikasi Gojek, Grab, Maxim, InDrive, atau Lalamove yang dimana kita bisa banget lihat Gojeknya udah sampai mana, terus makanan kita udah sampai mana, kalau kita pesan barang di Lalamove itu drivernya udah di titik mana. Itu dia karena di aplikasi Gojek Grab itu ada penghubung jembatannya, yaitu penghubung antara e-commerce dengan juga si Google Maps-nya seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 2, API dapat bersifat stainless atau stateful. Jelaskan dengan singkat perbedaan antara stateful dan stainless API. Menurut kamu, manakah yang lebih cocok digunakan untuk aplikasi seperti pemesanan tiket online dan juga jelaskan alasannya. Oke, yang pertama, API itu terbagi dari dua, yaitu ada yang stainless dan ada juga yang stateful. Aplikasi yang stateful itu artinya adalah setiap permintaan atau request itu berdiri sendiri. Jadi setiap kita mengirimkan request, semua data itu harus dikirim. Jadi ibaratnya karena kita nggak bisa revisi itu segala macam, jadi kita harus banget mengirimkannya dengan satu kali dan dengan data yang lengkap atau valid seperti itu. Sedangkan untuk yang stateful API artinya server menyimpan informasi tentang sesi atau aktivitas. Jadi server ingat apa yang udah kita lakukan sebelumnya. Contohnya nih, contoh kalau yang stateless API itu bisa contoh dari registrasi ulang, dimana kita dalam satu halaman kita harus ngirimin semua data dengan lengkap dan tidak boleh ada yang salah. Lalu kalau yang stateful API itu contoh seperti ujian. Jadi misalnya nih kita ada 50 soal, ya kan, itu kan setiap soal itu kita skip kan, soal pertama, kedua sampai ke 50 itu kan kita bakal skip. Jadi jadi kalau misalnya kita skip seperti itu bisa banget yang namanya server tuh menyimpan data kita. Jadi kita nggak harus kirimin langsung sekaligus seperti itu. Dan untuk pemesanan tiket online menurut saya lebih efisien menggunakan stateful API. Kenapa? Karena setiap data itu ada sesinya dan jadi tidak sebagai user itu seperti tidak terberatkan gitu, harus langsung ngisi langsung banyak seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 3, mulai dari soalnya. Jelaskan 3 buah endpoint API yang perlu untuk aplikasi tersebut. Yaitu aplikasi apa? Aplikasinya adalah aplikasi untuk membuat sekedar to-do list harian daily. Berarti ini itu bisa dibilang menggunakan bisa hal yang simple saja ya. Lanjut untuk jawabannya. Jika misalnya saya harus membuat aplikasi simple to-do list menggunakan API, maka saya akan menggunakan endpoint-nya. Nah, endpoint yang saya gunakan itu adalah pertama saya akan membuat endpoint yang pertama itu adalah tes dengan metode HTTP-nya post, fungsinya untuk menambah tugas baru ke dalam daftar to-do list. Misalnya ketika saya buat data seperti judul dan segala macam dan juga ada tanggal deadline-nya, itu saya bisa langsung masukkan ke dalam tes. Lalu yang kedua, endpoint-nya saya bisa juga pakai tes lagi, tapi dengan metode HTTP-nya itu get. Fungsinya untuk menampilkan semua daftar tugas yang sudah saya buat. Jadi saya bisa melihat tugas-tugas mana yang sudah selesai atau belum. Lalu saya akan menambahkan metode endpoint-nya tes juga. Lalu metode HTTP-nya adalah delete, dimana jika misalnya ada tugas yang salah, yang revisi, yang kurang lengkap bisa saya hapus. Jadi jika saya sudah tidak mau melihatnya bisa saya singkirkan dari aplikasi singkat saya. Seperti itu. Terima kasih.